Ya, halo pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali di 811 Show bersama saya Gadiza Fauzi, dan kali ini kita akan membahas sebuah event sport yang akan diselenggarakan di Sumatera Selatan. Dan ini memang menjadi event tahunan, disebut juga sebagai event atau kegiatan internasional karena memang akan menampilkan ikon-ikon milik Sumatera Selatan, dikatakan seperti Sungai Musi yang sudah terkenal. Dan memang menutup akhir tahun ini ada 3 jenis olahraga yang akan ditampilkan dan para pesertanya dari seluruh dunia. Dan ini akan menjadi agenda yang masuk dalam kegiatan olahraga dan pariwisata internasional. Kegiatan ini tujuannya tidak hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk menampilkan kekuatan alam, budaya, pariwisata milik Sumatera Selatan, termasuk juga mencicipi kuliner dari Sumatera Selatan. Nah, memang sejak lama Kerajaan Sriwijaya sudah dikenal untuk itu. Inilah sebabnya mereka menyelenggarakannya di kawasan Sungai Musi. Dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan 3 narasumber maksud saya 2 narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini. Ada Bapak Sapta Nirwandar yang merupakan Wakil Menteri Parekraf, kemudian juga Panitia Musi Tributon 2013, yaitu Bapak Samuel Khotib. Ya, selamat pagi Pak Sapta. Pagi Mbak Disa. Pagi juga Pak Samuel. Apa kabar? Semuanya sudah siap ya untuk menyelenggarakan acara tahunan ini ya. Dan ini merupakan acara yang kedua diselenggarakan ya Pak ya. Tahun ini yang kedua. Oke, nah kenapa disebut dengan acara Tributon? Ya, jadi kalau kita melihat ada satu jenis olahraga yang namanya atau pertandingan yang disebut triathlon. Triathlon itu ada atletiknya. Kita terinspirasi dari situ, lantas kita membuat kenapa kita tidak punya sesuatu yang original, yang tidak ada di tempat lain, yang bisa kita ciptakan. Dan itu related dengan sungai, yang kita sebut dengan tri-boot. Ya, jadi 3 boot sebetulnya yang bertanding atau berolahraga di Musi. Okay. Nah, ini yang kita sebut dengan tributon, itu asal muasalnya. Dan ternyata memang itu bisa dilakukan. Pertama di hulu sungai itu kita adakan yang disebut dengan rafting, jadi di arun jeram. Nah, itu di hulunya Sungai Musi. Itu juga sangat menarik dan sangat exciting. Setelah dia turun sedikit, baru kita adakan lomba lagi yang jenis lain, yaitu kayaking atau canoeing. Itu lebih bersifat individual atau 2 orang. Nah, di ujungnya yang ketiga kita lakukan yang disebut lomba etape pertama itu nanti adalah dragon boat atau bidar. Nah, jadi 3 ini nanti masing-masing punya juara di rafting, punya juara di canoeing, punya juara di dragon boat. Tapi nanti secara total dia bisa menjadi juara umum untuk kegiatan itu. Nah, ada 5 etape ya. Jadi ada etape 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Pak Sam bisa menjelaskan, dan melibatkan 5 kabupaten. Nah, mengapa ini tadi sudah disebutkan? Mengapa? Karena sungai di kita masih belum dioptimalkan untuk event, untuk kegiatan olahraga, dan termasuk juga untuk menjual destinasi. Kita belum banyak yang disebut dengan river view, masih di belakang tuh sungai. Jadi kita pengen nanti satu saat sungai itu menjadi tempat untuk kita melihat sesuatu, kembali lagi menjadi pusat peradaban, pusat transportasi, dan kenapa tidak menjadi pusat pariwisata. Dan dulu memang Sumatera Selatan kejayaannya berasal dari Sungai Musi ya. Sriwijaya abad ke-7 merupakan bagian yang penting adalah Sungai Musi sehingga sekarang. Pak Samuel, ini dikatakan memang hasil karya warga Sumatera Selatan, inovasinya orang Sumatera Selatan. Kenapa dikatakan begitu? Apa yang membedakan? Iya, jadi seperti dikatakan Pak Wamen tadi bahwa Sungai Musi itu kan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan bersumber dari sana. Ya, sepanjang Sungai Musi yang hampir 800 km itu, ya mulai dari Ulu Musi sampai ke Muara Sungsang, di sepanjang itulah kehidupan masyarakat yang baik itu perkebunan, pertanian, sampai ke perikanannya di sana. Nah, kami sangat berorientasi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini yang mengangkat upaya kita mencintai kembali sungai ini melalui acara tourism ini. Ya. Jadi itulah sebabnya kita akan menggunakan salah satunya motherboat. Ya, motherboat itu kapal angkutan sungai kita yang biasa tongkang kalau kita sering sebut di Sumatera Selatan. Sudah kita renovasi sehingga nanti para peserta ini, tim akan menikmati alur Sungai Musi ini dari hulu sampai ke Muara, itu sampai ke kota Palembang
bisa menginap di dalam motherboat dan sekaligus juga mengikuti challenge yang ada seperti tadi. Kalau di hulu itu kan sungainya dengan arus deras, dengan batu-batu, itu akan digunakan untuk rafting. Tapi di sebelah tengah sampai ke hilir itu bisa digunakan untuk digunakan untuk olahraga dragon boat dan canoeing. Nah, selama rafting itu dilaksanakan, peserta akan tinggal di mana, Pak? Inilah kita coba, mereka sudah seperti tahun dulu, mereka akan menginap di homestay, di rumah-rumah masyarakat, rumah penduduk. Jadi mereka juga akan mengenali budaya masyarakat seperti di Empat Lawang, ya, di Tanjung Raga, kemudian juga di Kelingi, di Musirawas. Jadi ada 5 kabupaten yang nanti setiap etape mereka berhenti, sekaligus juga akan kita perkenalkan budaya masyarakat di sana. Seperti halnya ada event kesenian akan ditunjukkan pada saat itu. Oke, tidak hanya melihat kehidupan warga Sumatera Selatan, tapi juga merasakan secara langsung ya. Dan termasuk kulinernya jangan salah. Nah, itu dia, 5 kabupaten kota lagi. punya kuliner yang kaya. Nanti Pak Wamen sudah mencobanya di sana. Sudah hafal, sudah betul. hafal, Baik, ya. kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetap bersama kami di 811 Show.